Remaja Katolik yang terkasih, selamat pagi. Salam sukacita, Tuhan Yesus bersama kalian. Teman-teman, siapakah di antara teman-teman yang pernah jatuh cinta? Cinta? Ya, mungkin masih cinta monyet. Biasanya apa sih yang kita lakukan kalau kita sedang jatuh cinta sama seseorang? Pastor mau bercerita sedikit tentang pengalaman pernah jatuh cinta kepada seorang teman perempuan waktu kelas 6 SD. Jadi, saya mengayuh sepeda 7 kilometer untuk bisa datang berkunjung ke rumah teman perempuan ini. Dan betapa senangnya hati saya ketika saya tiba di depan rumah sang pujaan hati ini. Dan kami pun berjumpa, bercakap-cakap sambil bercanda untuk beberapa saat. Teman-teman yang terkasih, hal yang paling besar yang dilakukan Allah dan lebih besar daripada yang pastor lakukan kepada teman perempuan itu ialah dia jatuh cinta kepada manusia dan dia melakukan semuanya, datang ke dalam dunia dan mengorbankan hidupnya bagi manusia yang dicintainya. Maka marilah kita hening mengawali permenungan kita ini sambil merasakan betapa besarnya cinta Tuhan di dalam hidup kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, Engkau memenuhi kami dengan cinta-Mu yang luar biasa. Kami ingin membalas cinta-Mu dengan hidup baik seturut teladan-Mu. Ajari kami untuk mencintai terang, agar kami berjalan dalam kebenaran. Engkau ingin kami cintai sepanjang hidup kami, kini dan selamanya. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi, melainkan untuk menyelamatkan oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Sebab ia tidak percaya dalam Anak Tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu. Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang. Sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang dan tidak datang kepada terang, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar,
Ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Remaja Katolik yang terkasih, pastor pernah menjadi remaja sama seperti kalian. Dan dalam peristiwa tertentu, mungkin pengalaman kita ada kemiripan. Misalnya, saya dulu paling malas belajar. Dan pernah juga sih menyontek waktu ujian. Tapi nggak sering sih. Kadang-kadang saja. Lalu sore hari sering balap sepeda motor di jalan raya. Pernah juga merokok. Pernah berkelahi, pukul teman. Dan pernah juga sekali waktu kelewat batas, saya tarik tali kutang teman perempuan. Dan marah dia kepada saya. Saya berharap ini tidak ditiru oleh rekan remaja Katolik yang terkasih. Itulah perbuatan-perbuatan kegelapan yang pernah saya lakukan, yang tidak berkenan kepada Allah, juga kepada sesama. Saya mencari jati diri, identitas diri, dengan mengikuti penampilan dari vokalis grup Guns N' Roses. Dia memakai souvenir apa, saya ikuti. Dia pakai Slayer apa, saya ikuti. Saya mencari jati diri sebagai seorang remaja. Sekarang, rekan-rekan ada dalam tahap yang pernah saya jalani dulu. Remaja ada ditawarkan begitu banyak godaan yang mungkin bisa juga menggoyahkan iman kalian. Bahkan remaja sekarang lebih mengerikan. Kalau dalam berpacaran vulgar, suka membentak atau melawan orang tua, narkoba, dan ada juga yang melakukan aborsi. Remaja bergumul dengan dunia kegelapan. Remaja Katolik yang terkasih,
Hidup kalian akan hancur berantakan jika kalian jauh dari Tuhan, dari Yesus, Sang Terang yang menyelamatkan kita. Hidup bersama dengan Yesus menjadikan hidup remaja penuh dengan warna, penuh dengan sukacita, kegembiraan, keriangan, dan hati yang penuh dengan ketenangan juga kedamaian. Remaja bisa menjadi terang bagi sesama remaja yang lain, sebab kalian telah bersatu dengan Yesus, Sang Terang. Dalam renungan kemarin, kita dengarkan tentang Carlo Acutis. Dan sekarang pastor akan menyampaikan satu lagi tokoh remaja yang bisa menjadi idola, bernama Chiara Badano. Seorang remaja yang periang dan menjadi terang, menjadi sumber inspirasi bagi remaja-remaja yang lain. Ketika pemakamannya berlangsung pada tahun 1990, pemakaman seorang remaja dihadiri oleh 2.000 orang yang datang mengantarkan dia ke tempat istirahatnya yang terakhir. Chiara diberi gelar Luce yang artinya terang, cahaya. Sebelum meninggal, Chiara berkata kepada orang tuanya, "Mama, kalian jangan menangis, sebab saya bahagia bersama Yesus yang mencintai saya." Rekan remaja yang terkasih, itulah hidup yang bahagia, hidup yang penuh dengan kegembiraan, kalau kita hidup bersama dengan Yesus dan datang kepada terang yang menerangi hidup kita remaja. Remaja yang terkasih, jangan lupa untuk bahagia hari ini. Tuhan memberkati kalian. Tuhan Yesus Kristus, kami ingin mencintai Engkau dengan sungguh. Kami ingin menjadi terang bagi remaja yang lain. Semoga kami selalu memiliki persatuan yang akrab dengan Dikau di dalam doa dan di dalam ekaristi yang mengubah seluruh hidup kami seperti Engkau. Engkau kami cintai, kini dan selamanya. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga rekan-rekan remaja dan kegiatan kita hari ini diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. You didn't want heaven without us, so Jesus, you